kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Hari yang baik yang Kau jadikan buat setiap kami. Hari yang penuh dengan anugerah. Kasih setiamu selalu baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biar setiap pujian penyembahan terus menjadi dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mari Roh Kudus, ajari setiap kami untuk kami dapat mengerti dan memahami hati-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, berikan pewahyuan, pengertian yang baru untuk kami boleh mengerti akan hati-Mu dan mampukan kepada setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga hidup kami Tuhan menjadi orang yang berbahagia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita belajar yuk dari firman Tuhan. Ulangan 28 itu mengatakan bahwa ketika kita baik-baik mendengar akan suara Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan akan mengangkat saudara dan saya. Saudara, tema tahun ini kita menjadi generasi terdahsyat. Amin ya saudara-saudara. Saya percaya bukan cuma Ibu Nani, tapi kita semua menjadi generasi terdahsyat. Karena itu yang menjadi janji Tuhan buat setiap kita. Amin ya saudara-saudara. Kita baca di dalam Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Amin ya saudara. Baik-baik mendengar suara Tuhan, melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Setiap hari ada hari ini. Amin ya saudara-saudara. Besok ada hari ini, sekarang ada hari ini. Dan janji Tuhan itu berlaku buat saudara dan saya. Mengangkat saudara dan saya di atas segala bangsa di bumi. Ketika saudara dan saya baik-baik mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia apa yang Tuhan mau. Ada cerita di dalam Rut ya saudara-saudara, seperti Ibu Nani cerita. Ketika kita menjadi generasi terdahsyat, cirinya itu mempunyai hati yang melekat kepada Tuhan. Melekat levelnya itu cinta ya saudara-saudara. Bagaimana cerita Naomi ini juga bersama Rut menjadi dua orang yang memiliki cinta. Rut cinta kepada mertuanya ya saudara, dan Naomi saya percaya cinta juga sama mantunya. Saya punya mertua umur 87 ya saudara, saya juga punya menantu 3. Saya belajar dari cerita ini ya saudara, saya diberkati. Rut ini menjadi menantu yang baik. Bagaimana ketika satu kali di dalam Rut 3 ayat 1 ya saudara-saudara, dikatakan Naomi ini bilang sama Rut, coba kamu ini cari tempat untuk berlindung. Nih, Rut 3 ayat 1. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepada Rut, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia. Nah ini ceritanya Naomi itu mungkin mau jual tanahnya ya saudara. Kalau zaman dulu itu kalau jual tanah itu seorang sama orang-orang pemiliknya ya saudara-saudara. Nah Naomi ini mencarikan saudara daripada Elimelek suaminya yang bisa menebus terlebih dahulu apa yang menjadi milik pusakanya. Ceritanya Rut ini disuruh oleh Naomi, satu malam kamu pergi ke tempat pengirikan, nanti pengirikan Boas, di situ kamu tidur di bawah kaki Boas. Saya pikir ya saudara-saudara, kalau bukan punya ketaatan ya saudara-saudara, mendengar apa yang diperintahkan oleh Naomi dan melakukan, datang malam-malam, dikatakan Rut ini perempuan baik-baik, tidur di bawah kakinya Boas.
Apakah itu sesuatu yang saya sendiri juga kadang-kadang mikir ya, aduh gimana itu melakukan begitu ya, nurut gitu sama Naomi itu ya, sesuatu yang tidak lazim kan saudara-saudara. Nanti gimana kalau si Boasnya itu ngusir dia gitu ya. Tapi cerita Rut ini kita baca aja yuk. Rut ini Rut 1, terus aja langsung ayat yang kedua dibaca aja supaya jalan ceritanya ngerti. Maka sekarang bukankah Boas yang pekerja-pekerja perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita ini. Boas ini masih saudara daripada Naomi dari suaminya. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Nih, dikasih tahu sama Naomi ada di tempat pengirikan. Maka ini disuruh sama Rut, mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. 4. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. 5. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ketaatan daripada Rut. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Dilakukannya tepat. Tadi taat, kedua melakukan dengan tepat. Saudara, nurut. Malam-malam sembunyi-sembunyi, tiba-tiba Boas sudah tidur, dia datang di bawah kakinya Boas. Dan Boas kaget, malam itu juga nanya, siapa kamu? Rut jawab, aku Rut. Jujur saudara-saudara, dijawab ayat yang keberapa itu? Ayat Rut 3 ayat yang ke-9. Berkatalah Boas, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Jadi Rut itu mau supaya Boas menebus apa yang menjadi miliknya, ya saudara-saudara. Dan ceritanya ujungnya tahu, Boas ini pergi ke pintu gerbang dan di depan saksi-saksinya, ya saudara, tua-tua kota itu, Boas membeli tanah yang menjadi milik Naomi sama yang punyanya, milik pusakanya pun jadi istrinya Boas. Saudara, ketika diawali dengan ketaatan, waktu Naomi bilang pergi ke tempat pengirikan, mandi, berurap, pakai pakaian yang bagus, nurut. Saudara-saudara, kalau dipikir secara manusia, aduh nanti gimana kalau ketahuan diusir. Tapi nggak mikir begitu. Alkitab nggak cerita, melakukan dengan ketaatan, melakukan dengan ketepatan, dan ujungnya Rut jadi orang yang bisa nenek moyang Tuhan Yesus. Ya saudara, bukankah itu sesuatu yang ajaib? Bagaimana Tuhan mengangkat Rut dari bangsa Moab, bukan bangsa pilihan Tuhan, dari pemungut jelai jadinya bos, kata Ibu Nani, jadi bos, dari pemulung jadi bos, pemilik kebun jelai itu, karena dia istri Boas. Sesuatu pengembalikan keadaan terjadi. Bagaimana Rut diangkat oleh Tuhan, saudara, ketika diawali mendengar di dalam ketaatan, melakukan di dalam ketepatan. Demikian juga saudara dan saya, ketika kita menjadi generasi terdahsyat, pengen gimana caranya? Sekarang kan semuanya kayaknya serba gak mungkin. Gimana caranya bro? Kata itu iklan di radio, ya saudara. Ya saya juga gak tahu. Itu Tuhan punya rencana, punya rahasia, ya saudara. Bagian saudara dan saya baik-baik mendengarkan suara Tuhan, melakukan dengan setia apa yang menjadi bagian kita. Maka janji firman Tuhan itu
Tuhan mengangkat saudara dan saya. Gimana caranya? Caranya 1001 Tuhan punya rencana yang terbaik buat saya. Bagian kita lakukan saja. Seperti Ruth, gak pernah mimpi, mungkin dia juga ketika ngambilin jelai, dia gak pernah ngimpi pengen jadi nyonya bos, ya saudara. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan Ruth. Pembalikan keadaan terjadi dalam hidup saudara dan saya pun bisa itu terjadi. Ulangan 28 ayat 1 itu, balik lagi yuk. Ulangan 28 ayat 1 kita baca. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 9, saudara. Ini beberapa poin saja dari Ulangan 28. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. 13. Ini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. 14 ayat terakhir. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, bagian kita dengar baik-baik, lakukan dengan setia apa yang menjadi bagian saudara dan saya, sehingga generasi terdahsyat menjadi bagian hidup saudara dan saya. Gimana caranya? Tuhan punya banyak cara memberkati hidup saudara dan saya. Lakukan saja bagian kita seperti Ruth, nurut sama mertuanya, ya saudara, sehingga dia menjadi orang yang tercatat di dalam Alkitab, menjadi nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Itu janji Tuhan buat saudara dan saya. Ketika penebus itu memberikan hidup buat saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus yang sudah memberi hidup, memberi hidupnya, memberikan hidupnya di atas kayu salib, menebus saudara dan saya, juga akan melakukan hal yang ajaib, yang tidak pernah terbayangkan, tidak terpikir oleh pikiran kita, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati kita. Itu Tuhan sediakan bagi setiap kita yang belajar mengasihi Tuhan. Ayo saudara, sama-sama saya pun belajar mendengar baik-baik apa yang Tuhan mau. Lakukan bagian kita dengan setia, maka Tuhan janji yang akan mengangkat saudara dan saya. Apapun masalah kita, kita tetap percaya janji Tuhan itu ya dan amin, pasti terjadi dan tergenapi. Generasi terdahsyat menjadi bagian hidup saudara dan saya. Bagian kita melekat kepada Tuhan, bagian kita lakukan bagian mendengar untuk apa yang Tuhan mau. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.